Sebelum saya menjelaskan materi mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu makna sujud. Mari kita semua angkatkan kalbu agar kita bisa memaafkan semua manusia kita diperintah ingat kepadanya. Yakni mengenai perintah untuk dilaksanakannya sujud syukur. Untuk anak-anak tahu, sujud syukur dimaknai sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan ketika seseorang tersebut terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah adalah kata yang sering kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya itu sendiri. Selain mengucapkan kata alhamdulillah, kita dapat mengucapkan dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya dengan ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur ada dua. Yang pertama, akan memperoleh nikmat dari Allah. Seperti kabar yang menyenangkan, kita langsung melaksanakan sujud ketika mendapatkan nikmat. Alasan yang kedua yakni jadi alasan kita harus melaksanakan sujud syukur karena apa? Pertama karena menerima bahaya. Yang kedua karena tidak dari bahaya. Contoh, saya kan kasih nyawa sama Allah. Nah setelah itu kamu harus melaksanakan sujud syukur.
syawi dan sujud tilawah. Kalian bisa menyaksikan video. Sujud syawi merupakan sujud karena lupa atau ragu-ragu. Menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Materi kita yang ketiga yakni sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena dari Arab. Alasan yang kedua yakni bahaya syawi. Sujud syawi merupakan sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Kita tahu bahwa ketika kita meninggalkan salah satu dari rukun sholat menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Maka untuk menyelesaikan sholat tersebut kita harus melaksanakan. Pelajaran kali ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya harap pelajaran kali ini bisa kalian amalkan dan diterapkan dalam sehari-hari. Kalau bisa mendapatkan hadiah yang tak terduga, misalkan kalian kedatangan uang lagi, kalian bisa praktek sujud syukur.
swasta yang sukses meraup cuan dari bisnis ekoprint. Dalam sebulan ternyata ia mampu mendapatkan penghasilan tambahan hingga 10 juta rupiah. Jadi penasaran ya? Kita simak liputannya. Produk ekoprint kini semakin berkembang dan menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan bahkan di tengah pandemi COVID-19. Untuk yang belum tahu, ekoprint merupakan teknik memberi pola pada bahan atau kain yang menggunakan bahan alami seperti daun. Salah seorang pengrajin ekoprint bernama Edita, wanita yang rutinitasnya bekerja sebagai karyawan swasta. Berkecimpung di bisnis ekoprint membuatnya berhasil memperoleh penghasilan tambahan lewat bisnis bernama Edit House. Awalnya memang saya hobi di craft dan dorongan masyarakat untuk kembali ke alam. Jadi produk yang kami pilih memang fashion and craft yang ramah lingkungan. Untuk pembuatan cukup rata-rata hampir semua pohon bisa digunakan gitu. Kadang ada yang memang menunjukkan jejak hanya siluet putih saja, tetapi ada juga yang menghasilkan sebuah warna, tergantung teknik dan pewarnaan yang kita pilih. Produk ekoprint selain jadi kain untuk pakaian juga bisa dibuat, sedangkan soal harga dijual bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain harga yang masih terjangkau, produk ini juga mempunyai kualitas yang sangat bagus dan unik pastinya. Tidak heran ya, hingga kini semua hasil karya ekoprint Edita tidak ditinggalkan pecintanya. Bentuknya sih bagus, dari kainnya sendiri juga bagus, dan satu lagi sih motifnya yang bikin bagus dan unik ya. Soalnya ini dibikin sendiri dengan bahan alami. Soal omset yang dihasilkan dari bisnis ekoprint ternyata tidak sedikit. Per bulan ia bisa menghasilkan cuan hingga belasan juta rupiah. Wah, cukup banyak ya jika dibilang ini bisnis sampingan. Dari Bekasi, Indra Setiabudi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Oke, anak-anak. Dari video tersebut, siapa yang ingin punya usaha ekoprint angkat tangan? Nah, 1, 2, 3, 4 yang jawab. Nah, kira-kira kenapa kok ingin usaha ekoprint? Kamu kenapa? Biar dapat cuan. Cuannya ngapain main? Tidak, cuannya itu lebih besar daripada gaji bulanan. Jadi, apakah kalau sudah usaha tidak perlu kerja di orang? Tidak perlu, karena uang yang dihasilkan kalau seorang pengusaha itu lebih dari gaji bulanan. Kalau yang perempuan, siapa tadi yang ingin? Kamu kenapa kok ingin? Karena ramah lingkungan, betul, karena yang dipakai bahannya adalah daun, tidak mengakibatkan limbah. Nah, sekarang apakah kalian bisa membuat ekoprint? Bisa. Stop. Jawab. Nah, anak-anak, karena di sini kalian banyak yang pengen usaha ekoprint, apakah kalian tahu bagaimana cara membuatnya? Belum. Pengen tahu? Pengen. Apakah di rumah kalian ada yang sudah pernah coba iseng-iseng buat ekoprint? Belum. Oke, sekarang biar sampeyan bisa terwujud keinginannya punya usaha ekoprint, saya akan tunjukkan satu video bagaimana cara membuat ekoprint. Silakan disimak videonya. Tunjung itu sebenarnya karat tapi dia udah dikristalkan gitu loh. Jadi seandainya nggak punya tunjung ya, nggak punya tunjung, ini kita sudah pakai besi-besi yang berkarat, aku karat itu dia udah di air itu fungsinya sama, terus gitu aja. Kirangnya, Ini
Ini soalnya baru sangat tepat. Sama ya, sekarang sama itu ini. Ada jaraknya itu gulungnya itu sama mukusnya itu harus 2 jam. Dalam jarak itu munculnya jejak kalau kita setelah 2 jam. Kalau belum ada jejak kok sudah diangkat dari buku kan nggak mungkin.